Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 088 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas 6C, mata kuliah praktikum IPA di MISD. Nah, setelah saya melakukan penelitian mengenai makhluk hidup membutuhkan makanan, saya ingin memaparkan hasil yang saya dapatkan selama proses penelitian yang saya lakukan. Adapun untuk alat dan bahan yang harus saya sediakan selama proses penelitian, yang pertama saya membutuhkan tanaman air. Di sini saya menggunakan tanaman air hidrilla. Kemudian saya membutuhkan botol bekas air mineral, dan saya juga membutuhkan air serta benang kasur atau dapat diganti dengan benang yang lainnya. Setelah bahan-bahan yang tadi sudah siap, untuk langkah penelitiannya saya menyiapkan tanaman air hidrilla. Kemudian saya ikat tanaman air tersebut di bagian pangkal dengan benang yang tadi saya sudah siapkan. Kemudian saya beri sisa benang tersebut dengan panjang sekitar 20 cm dan saya susun tanaman hidrilla tersebut. Kemudian botol air mineral yang sudah tidak terpakai tadi saya posisikan dengan posisi terbalik. Dan ketika mengisi air ke dalam botol air mineral yang sudah tidak terpakai tadi, diharapkan untuk berhati-hati agar tidak ada gelembung udara yang ikut masuk ke dalam botol air mineral yang sudah tidak terpakai tadi. Ini merupakan foto-foto dari hasil pengamatan saya. Di sini merupakan botol yang saya letakkan terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk yang berikutnya, ini merupakan foto-foto yang saya abadikan selama proses penelitian saya. Dan foto-foto ini merupakan botol atau tanaman yang saya letakkan di dalam satu ruangan atau yang tidak terkena cahaya matahari. Setelah melakukan penelitian untuk membuktikan proses fotosintesis pada tumbuhan, saya menggunakan tanaman air hidrilla yang kemudian saya simpan di dalam botol bekas air mineral. Nah, saya mencoba satu botol diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari dan satu botol lainnya tidak terkena cahaya matahari atau di dalam ruangan yang tertutup. Kurangnya energi cahaya matahari dapat mengganggu dalam proses fotosintesis dalam pertumbuhan tanaman. Meskipun kebutuhan cahaya matahari itu bervariasi dan juga tergantung pada jenis-jenis tanaman lainnya. Nah, tanaman yang kekurangan dari cahaya matahari selama masa pertumbuhannya cenderung akan tumbuh panjang, ramping, dan terlihat lebih pucat. Selain mempengaruhi pertumbuhan, cahaya matahari juga diperlukan dalam berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, hal ini juga sesuai dengan apa yang saya dapatkan setelah saya melakukan proses pengamatan. Perubahan pada gelombang yang dihasilkan dari botol yang terkena cahaya matahari ini mengeluarkan atau menghasilkan gelombang yang lebih banyak, sedangkan satu botol lainnya yang tidak terkena cahaya matahari ini menghasilkan atau mengeluarkan gelembung, akan tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit daripada botol yang terkena cahaya matahari. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa sinar matahari memiliki peranan yang penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari tetap bisa melakukan proses fotosintesis, akan tetapi tidak memiliki hasil yang sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.